Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTS Negeri Raja Ibu Sunarsi SPD, yang saya hormati rekan-rekan guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga bidang PAI Ibu Rahimah SPD. Puji syukur mari kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih atas kesediaan rekan-rekan sekalian untuk ikut serta dalam presentasi kami dibina dengan Bapak Agus Sumantri. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang coba Bapak Ibu silakan genggam satu tangan aja, jangan lupa. Ibaratkan di genggaman tangan Bapak ini ada harta yang begitu berharga, entah itu emas ataupun surat cinta dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mintakan kepada rekan yang ada di sampingnya untuk membukakan, baik itu melalui rayuan, bujukan atau intimidasi. Silahkan coba. Nah, dari contoh tadi tentunya ada yang bersedia membuka, ada yang tidak bersedia membuka. Ya. Kenapa? Karena kita sendirilah yang memegang kontrol atas genggaman tangan kita. Jadi bukan orang lain, bukan Bu Lina, bukan Bu Ika yang bisa mengontrol saya, akan tetapi diri saya lah yang bisa mengontrol saya. Jadi kalau Bu Ika nyuruh saya untuk makan, kalau saya nggak mau makan, nggak bakal. Ya. Nah, begitu juga dengan perilaku siswa, hanya mereka lah yang dapat mengontrol tindakan mereka. Walaupun tampaknya guru sebagai mengontrol perilaku siswa, namun yang terjadi adalah siswa yang mengizinkan untuk dikontrol. Jadi kalau ada siswa yang nurut sama kita, bukan kita yang mengontrol mereka, tapi mereka lah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Itu teorinya. Nah. Selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Disiplin mempunyai makna juga berasal dari kata yang sama dengan disibel atau murid atau pengikut. Menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin yang baik itu disiplin yang datang dari diri kita sendiri, bukan menuruti aturan. Nah, yang mengacu pada nilai-nilai yang akan kita hargai. Nilai-nilainya apa nanti akan ditampilkan. Ini Ki Hajar Dewantara tentang kebajikan, kita lanjut saja. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang sudah kita ketahui. Profil pelajar Pancasila ada 5: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berahlak mulia, mandiri, bernalar kreatif, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya ada ini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati ya, murid. Dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri sampai dengan komitmen, ini merupakan contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya 9 pilar karakter, dari cinta Tuhan, kecintaannya sampai dengan toleransi. Ini bisa nanti bisa dilihat, saya kirim ke di grup. Ini nilai-nilai kebajikan universal selanjutnya, untuk hidup sampai dengan keterampilan hidup. Ini nilai-nilai the 7 essential virtues, building moral intelligence. Ya, benar apa? Dari empati sampai dengan keadilan. Nah, ini
daftar nilai-nilai kebajikan universal yang bisa digunakan nanti untuk membuat keyakinan kelas. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai dengan pengertian. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti bisa dijadikan nilai positif yang akan digunakan untuk pembuatan keyakinan kelas. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi di siswa juga mungkin seperti itu. Saya takut nggak pakai sepatu karena dimarahin bagus. Saya takut nggak pakai kaos kaki karena bagusnya marah-marah terus. Mungkin kita pun begitu. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Gosses kalau nggak salah. 3 motivasi yang pertama, yang paling rendah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tingkatan selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kebanyakan siswa itu dalam 2 perilaku ini, 2 motivasi ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang paling bagus adalah motivasi yang nomor 3 nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, nilai-nilai yang tadi disebutkan oleh saya tadi. Jadi yang paling bagus itu siswa bisa belajar, bisa melakukan hal-hal yang memang mereka yakini, bukan karena perintah, bukan karena disuruh. Selanjutnya hukuman, penghargaan, hukuman dan penghargaan. Dijelaskan ada 3, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini bersifat dadakan. Contohnya ada siswa yang datang terlambat, saya suruh lari kamu ke lapangan 5 kali. Setelah mereka lari dapat kipas, besoknya kemungkinan begitu lagi. Jadi si siswa hanya menebus kesalahannya itu, hanya menebus tapi tidak bisa memperbaiki. Yang selanjutnya ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini biasanya disepakati dulu oleh siswa dan guru ataupun oleh orang tua dan anaknya. Kalau kamu besok enggak jajan, dikasih hadiah. Kalau kamu besok nurut, dikasih hadiah. Nah, besoknya nurut, dikasih hadiah. Nah, itu biasanya konsekuensi itu namanya. Nah, yang paling bagus adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nah, restitusi ini adalah tahapan bagaimana siswa menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka, lalu mereka sendirilah yang menemukan solusinya terhadap permasalahan mereka. Contohnya ada yang bangun telat ke sekolah telat. Kenapa kamu telat? Bangunnya kesiangan, Pak.
Kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Gak ada yang bangunin. Terus solusinya apa? Biar kamu bisa bangun pagi. Saya pasang alarm ataupun nanti saya bilang sama ibu. Jadi solusinya ditemukan oleh mereka sendiri, gitu. Ya, bukan kita yang kasih solusi. Nah, karena kita di tingkatan SD, biasanya hal ini memang sangat sulit. Biasanya anak-anak ditanya, kamu kenapa? Terus gimana? Atau orang biasanya seperti itu, ya. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, dari restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk berlaku dari kesalahan, sampai dengan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, hal yang menarik yang menjadi perhatian saya ketika saya mempelajari hal ini, yang poin terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika ada siswa yang berbuat salah, ya memang tidak boleh kita mengeluarkan mereka untuk tidak bergabung dengan kelompoknya, karena ya secara tidak langsung si anak ini tidak mendapatkan hak asli untuk belajar, gitu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai tadi yang sudah dipahami? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor? Untuk pertanyaan ini mungkin ada dua jawaban. Yang pertama, karena takut ditilang polisi. Yang kedua, takut kecelakaan. Itu kan? Nah, yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada kemungkinan dua jawaban juga. Yang pertama, karena memang takut dimarahi, dan yang kedua adalah karena memang untuk kesehatan. Nah, untuk jawaban yang pertama yang paling tepat adalah untuk keselamatan. Nah, yang kedua adalah untuk kesehatan. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang dicita-citakan, yang disadari oleh siswa. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan. Dan selanjutnya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, selama ini memang saya sendiri pun terkadang hanya mengikuti peraturan saja untuk melaksanakan kegiatan saya tanpa tahu nilai yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tahapan menciptakan program kebajikan. Ini caranya, lihat daftarnya, tentukan nilainya tadi, nilai-nilai studi kursus tadi. Terus sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan, terus buatlah poster, muat di sosial media keyakinan sekolah kelas 6. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya untuk aturan kalimat-kalimatnya itu selalu negatif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membuat keributan. Itu adalah aturan-aturan yang memang sebenarnya tidak baik. Nah, tetapi yang lebih bagus itu adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Contoh untuk kelas 5, lalu bersikap positif, senantiasa menjadi terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas dan senantiasa membantu. Ini contoh-contohnya. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar. Nah, perlu diketahui bahwa setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, baik
siswa maupun diri kita sendiri. 5 kebutuhan dasar. Berarti yang namanya dasar berarti modal utama kebutuhan kita yang paling utama apa saja? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Semua yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan kita itu akan berujung pada 5 kebutuhan dasar tadi. Saya belum makan, baru lapar. Ya, berarti saya belum memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan tadi. Apa kebutuhannya? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang dari contohnya nih, kesehatan, rumah, dan makanan. Di dalam pembelajaran ada juga siswa yang memang ketika belajar dia mulus, lesu, ditanya kenapa? Mulus pak, nyala. Nah, untuk kasus ini siswa sudah diketahui bahwa dia belum memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Contoh, apalagi kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Berkali tadi segala tindakan itu memiliki tujuan. Tujuannya ya tadi yang saya baca. Selanjutnya kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi setiap orang butuh diakui. Bagaimanapun tingkah lakunya pasti akan butuh pengakuan atas dirinya, baik itu dari teman ataupun dari yang lain-lain. Itulah. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Bila jawaban Doni dan teman di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia mencoba makan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi apa yang dilakukan siswa, semua hal yang dilakukan siswa ya, ketika belajar dalam kelas itu pasti memiliki tujuan. Nah, tinggal kita lihat mereka ini sebabnya kenapa. Nah, yang nanti akan berujungnya pada kebutuhan 5 dasar itu. Selanjutnya kesenangan. Bila Doni menjawab bahwa yang melakukannya karena iseng saja dan yang menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena dia ambil makanannya dan dia ekspresi teman-temannya yang lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kurang satu. Penghukum. Seorang penghukum biasanya kalimatnya patuhi aturan saya atau awas, biasanya ngancam. Atau biasanya selalu menyalahkan, biasanya wanita seperti itu. Terus selalu yang terakhir selesai. Ini ciri-ciri penghukum. Nah, pembuat merasa bersalah. Berapa kali saya beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu akan berbuat seperti begini? Teman. Nah, teman ini yang menjadi perhatian saya. Kenapa? Karena saya di kelas orang itu humor. Jadi ada positif dan negatifnya. Positifnya anak jadi berani, negatifnya anak lebih berlebihan perilakunya. Selanjutnya memantau contohnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Manajer, nah dari kesekian 5 kontrol ini manajerlah yang paling baik. Begitu Bro Imam. Manajer ini mencoba untuk menggali apa
dia dan menemukan solusinya dari yang masalah tadi. Ini posisi manajer yang harusnya lebih tepat, yang semua orang harus memiliki. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Jadi masalahnya siswa yang berbuat, nah siswa juga yang bertanggung jawab. Nah kita hanya fasilitator, kita sebagai manajer gitu. Segitiga restitusi. Nah ada 3 tahapan dalam pelaksanaan restitusi ini. Pertama, menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas itu mungkin ketika ada siswa yang bermasalah, saya tanya, oh kamu juga bermasalah kok dulu, emang seneng kok kalau main sama anak-anak gitu. Terus validasi tindakan yang salah. Nah lalu kita validasi tindakannya yang salah ini apa? Gitu. Menurut kamu perbuatan kamu tadi ini bagaimana? Nah terus menanyakan keyakinan. Lalu kalau kamu sudah seperti tadi, apa yang kamu yakini? Apa yang akan kamu lakukan? Di penjelasannya, manusia tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, masalah dengan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan, apa yang kita pada sebagai kelas atau keluarga, apa nilai hukum yang kita telah sepakati dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang dari awal sampai dengan akhir mengikuti rangkaian kali. Terima kasih. Assalamualaikum.